Kemudian saya beruntung berbincang dengan seorang motivator handal, S. Marihot Hutahayan. Dia sudah lama menjadi motivator dan banyak memberi pencerahan bagi kaum Gerejani. Saya akan berbincang, ini kami berbincang di HKBP Kemang Pratama di Bekasi tentang talenta. Bang Marihot, Ya, mohon cerita. Saya kira permasalahan kita secara umum, anak-anak sejak awal tidak tahu apa talentanya. Ternyata kalau kita tadi, saya dengar dari penjelasan Bang Marihot, begitu anak remaja atau pemuda sudah tahu talentanya, nanti passionnya kemana, dia akan terarah memilih jalan hidup yang akan baik dan dia akan mudah menjalani hidup. Tolong cerita. oke. Ya, makasih banyak. Jadi yang pertama memang dalam kehidupan kita itu sangat sedikit orang yang antara visi, passion dengan talent atau gift yang diberikan Tuhan itu selaras. Banyak itu mulai dari kecil sampai dia mulai sekolah, bahkan mulai masuk dunia kerja sampai berkarir itu tidak nyambung itu. Jaka sembung begolok naik ojek gitu ya. Jadi visinya tidak jelas mau kemana. Kemudian juga passion, apa yang menjadi sesuatu gelagak hidupnya untuk bergerak, mau mencapai apa, missionnya apa, itu tidak muncul di dalamnya. Dan apalagi kalau dia tidak pernah tahu, kalau di perusahaan itu dulu disebut kompetensi. Lalu ketika bergerak menjadi human capital berbasis talent, maka talenta, gift khusus dia sebenarnya apa. Nah, kalau itu yang terjadi, maka bisa jadi orangnya dari kecil sudah kuopadis, sampai dia remaja juga tidak jelas, abu-abu, kuopadis, sampai ketika kebetulan diterima di satu fakultas, dia dari situ, dan kebetulan diterima di satu perusahaan, dia ada di situ. Dan kalau dia tipenya manut, nerima, harmoni atau pemikir, dia tidak akan berontak, dia protes, dia akan menerima begitu, tapi begitulah hidupnya. Karena dia tidak punya suatu visi, suatu passion yang menggerakkan dia, dan tidak kawin atau tidak dimatriks dengan talentnya atau kompetensi khusus yang dia miliki. Nah, itu yang membahayakan si perusahaan, membahayakan juga karir dia nggak maju-maju, dan dia tidak merasa hidupnya seperti bahagia karena tidak ada passion di dalamnya. Nah, itu makanya saya katakan bahwa seharusnya seorang anak, kalau kita lihat di Jepang 0 sampai 5 tahun, di situ dia sudah tahu dia dari mana mau kemana, kemudian apa yang menjadi talent dia, sehingga dia tidak salah masuk jurusan waktu sekolah di SMA misalnya ya, tingkat SLTA, dan tidak salah ketika mengambil fakultas yang cocok sama dia, dan tidak menjadi korban dari talent management company di mana akhirnya dia menjadi deadwood istilahnya, kartu mati. Kenapa kartu mati? Kinerjanya rendah, kemudian kompetensi di pekerjaan itu juga rendah. Itu yang berbahaya. Kenapa banyak anak muda, remaja juga selalu mengatakan saya tidak punya talenta? Apalagi dia sudah bisa sebenarnya menentukan arah hidupnya, dia belum menemukan talentanya. Lalu bisakah nggak kita pastikan memang semua diberi Tuhan talenta? Mungkin berbeda-beda talentanya, tapi Tuhan memang menitipkan bagi setiap orang itu talenta untuk dia kembangkan begitu. Yang pertama adalah semua manusia, kalau kita pakai alat ukur apapun, ada kelebihan, ada kelemahan di talent tertentu. Sama juga kompetensi profile, ada kelebihan, ada kelemahan. Yang paling pas antara requirement pekerjaan dengan talent atau kompetensi yang dimiliki itu berbanding lurus. Kalau itu berbanding terbalik, itu yang kinerjanya nanti bermasalah. Nah, kalau ditanya kenapa, saya lebih melihat bahwa kurikulum kita tidak melihat warna khusus seseorang itu dari kecil. Karena semua berbau arahan yang sejalan, pokoknya segmented gitu ya. Cuma ada IPA, ada IPS, ada ini, dan sudah dimatikan dengan rutenya sudah dibikin, sehingga kekhususan seseorang itu tidak dibantu oleh sekolah untuk dikenali dari awal. Jadi kalau di sekolah sekarang dibikin psikotes,
semuanya bisa dilihat nggak banyak berguna karena terlambat satu. Kedua, saya sudah psikotes, so what gitu, tidak dilakukan tindak lanjut. Nah, tapi kalau di perusahaan setengah mati mencari orang yang sesuai dengan talent di kita. Maka seperti di Astra misalnya, waktu saya pegang HRD di Astra, HCM di Astra, kita punya konsep yang penting karakternya bagus. Ya, kompetensinya, talentnya kita bentuk. Semuanya salah itu. Tapi mau tidak mau. Jadi kami mengatakan kalau karakternya sudah bagus, kompetensi atau talent, kita bisa bentuk, bisa develop. Artinya rugi dong perusahaan semuanya. Maka di sekolah yang saya bantu transformasinya atau kampus di mana kayak Atmajaya yang saya dosen di sana, saya mengatakan harusnya memang sedini mungkin waktu masih kuliah, bahkan kalau di Jepang waktu SD playgroup, dia sudah tahu dia lebih pas di mana. Contoh misalnya kalau kita pakai tipologi, kalau pakai DISC atau KGHP, kalau dia adalah gaul dari awal, dia di situ gaulnya tinggi, misalnya, jangan dia ternyata nanti masuk IPA karena orang tuanya dia pengen IPA dan kuliah di teknik sipil atau elektro. Wah, itu stres berat itu. Ya, padahal dia cocoknya di IPS itu atau bahasa. Mungkin dia nanti masuk ekonomi atau bisnis. Artinya orang tua juga harus jeli tahu. Iya, itu. Tapi orang tua juga kan korban dari kurikulum. Korban dari ketidakmengenalan atau terlalu mengeneralisir orang di dalam. Harusnya kurikulum itu ada muatan yang sifatnya general, ada muatan spesifik atau unik. Itu yang lebih pas. Jadi orang itu dari kecil seharusnya dia mengenal seperti apa saya, seperti apa karakter yang benar gitu kan, sehingga dia diisi tuh termasuk spiritual. Jadi jangan waktu SMA, kuliah masih dikasih pelajaran agama, pelajaran yang tertahu tata krama, harusnya itu sudah selesai sampai SD lah. Sudah selesai selama 9 tahun dia sampai SD, sudah beres itu. Jadi kalau masih dikasih kewiraan, dikasih agama, bukan berarti salah belajar agama, tapi situ udah praktek dia. Di SMP sudah praktek, di SMA sudah lebih hidup. Sehingga dia tidak mudah di otoriterkan atau diradikalisasi oleh orang-orang. Karena taunya dia perifer, taunya umum gitu ya di dalam itu yang harus dilakukan oleh sekolah. Jadi kalau ditanya playgroup SD harusnya seperti di Jepang misalnya atau di Korea, memandu, memfasilitasi si anak mengenali who am I, siapa saya. Tidak hanya talent tapi juga apa yang menjadi passion dia, ya, yang membuat dia antusias, dan apa yang menjadi visi dia. Mungkin ini bisa berubah, tapi setidaknya kalau kita lihat karakternya, tipologinya, kemudian visinya mau jadi apa, si orang tua tahu, orang tua tinggal giring. Nah, tapi satu sisi orang tua suka menganggap kalau bukan IPA tidak hebat, kalau tidak teknik tidak hebat. Padahal kalau kita lihat orang teknik ketika dia sudah jadi supervisor, ilmu manajemen. Ketika jadi manajer orang finance, ilmu manajemen, ilmu leadership. Ketika direktur, ya bukan lagi finance-nya, itu udah bisa dikerjain anak buahnya. Tapi ilmu bagaimana dia berkomunikasi, bernegosiasi, meyakinkan. Justru kalau dia talentnya di sana, harusnya lebih cepat dia berhasil di sana. Untuk bisa anak remaja, anak muda mudah menemukan siapa dirinya, apa talentanya itu, apa step by step yang harus dilalui. Estafetnya kan tadi kan saya dengar andaliman itu, andalkan iman. Iya. Kadangkala karena ego, karena diri, dia merasa dia bisa menyelesaikan banyak hal. Lupa jejak semuanya kan harus dari pengenalan Tuhan itu. Jadi saya mengatakan lingkaran manusia kalau kita bagi menjadi lingkaran pertama itu adalah lingkaran soma, tubuh. Ya, lingkaran kedua adalah jiwa, ya. Psikologis, psikiater. Ya. Lapis ketiga lah spiritualitas, agama, ya ada di situ di dalamnya. Jadi yang duluan dibentuk adalah spiritualitas, ketaatan. Bahwa dia contoh punya prinsip bahwa kalau saya sudah punya iman dari kecil, saya tidak ragu bahwa hidup saya itu akan disertai dan dijagai, didampingi oleh Tuhan. Artinya kalau saya punya visi mau jadi insinyur dan saya mau kuliah di luar negeri, saya tidak menggunakan logika mengatakan saya tidak mungkin, atau orang tua mengatakan jangan, tidak mungkin. Emang kaya Tuhan itu tidak kaya, Tuhan itu tidak hebat. Itu yang pertama. Lingkaran kedua psikologis. Lingkaran psikologis artinya
Apa yang kita pikirkan, kita bisa wujudkan. Kita adalah apa yang kita pikirkan, law of attraction. Artinya kalau sudah didahului dengan iman, lalu diyakini secara jiwa atau passion, maka tubuh, fisik, hari-hari itu bisa menuju ke sana, bisa mewujudkan itu. Berpikir, sosial, ya, aspek-aspek yang terkait dengan motivasi, IQ, intelijensi untuk bisa menyelesaikan masalah, itu akan terjadi. Nah itu makanya 3 lapis ini harusnya sedini mungkin orang dipersiapkan, ditemu, kenali, dan tumbuh kembangkan. Nah kalau itu tidak terjadi, itu gawat. Dari mana memulainya? Keluarga. Dari keluarga. Disitulah ketika di keluarga tidak jalan, ya sekolah minggu, gereja. Tapi kalau keluarga, gereja, sinergi, ketika masuk sekolah enak sudah. Apalagi kalau di sekolah juga sinergi, dibantu dengan alat ukur seperti kita lakukan dengan kuesioner, dengan tools, dengan alat psikologi untuk betul-betul tahu karakter dan menumbuh kembangkan visi dia dan tahu talentnya. Bahkan ketika bekerja tahu profil kompetensi dia. Termasuk kompetensi itu ada bisnis kompetensi, ada people kompetensi, ada technical kompetensi. Kalau saya kerja civil engineering, kompetensinya ada 12 contohnya. Kalau sales, saya butuh kurang lebih ada 9 kompetensi. Technical di seluruh dunia itu prosesnya sama itu. Saya mau jadi CEO, pemimpin perusahaan, saya ada 20 kompetensi yang harus saya kuasai, belum tentu mendalam. Paling mendalam mungkin business development, transformasi bisnis, dan mengelola management system dalamnya. Tapi dia harus ada ilmu management, mengelola orang. Jadi setidaknya ada 5 kompetensi utama si orang CEO atau direktur atau manager atau GM. Nah, kalau kompetensi di belakangnya talentnya bagus, ya, maka kinerjanya itu akan luar biasa. Orangnya mengerjakannya dengan bahagia, dengan senang. Dampak-dampak misalnya kegigihan, kerja keras, latihan itu apa di bagian talent? Nah, itu adversity, daya juang. Jadi saya suka mengatakan hidup itu dimulai dari daya juang, ya, karena memang Tuhan sudah memberikan itu kepada Adam. Berat hidupmu untuk menghidupi keluargamu dalamnya. Artinya memang seorang manusia itu, baik laki maupun perempuan, adversity, daya juang, jatuh bangun itu lebih dulu. Saya suka mengatakan bukan kerja cerdas yang pertama, kerja keras dulu. Kerja keras membuat daya juang kita kuat sehingga mental kita matang. Kita menjadi sosok yang proaktif, bertanggung jawab. Tapi kalau kita kerja cerdas duluan, bisa jadi lempar batu sembunyi tangan, tidak bertanggung jawab, atau licik, nakal, karena menghindari kerja keras. Padahal hakikinya manusia itu oleh Tuhan diminta kerja keras, karena hidupnya memang sudah berdosa, jatuh ke dalam dosa. Kerja keras. Mungkin pertanyaan terakhir ini, ya, Bang Marihot, saya copot dari perumpamaan Tuhan Yesus di kitab suci tentang pengembangan talenta. Ada diberi 4, ada diberi 2, dan ada diberi 1. Ya. Yang diberi 4 ini berlipat ganda, dia buat berlipat ganda, dan yang 2 ini. Tapi yang 1 ini dia kubur. Apa misalnya dampak psikologisnya atau dampak pertanggungjawaban moral kita ketika kita tidak mengembangkan, justru pesimis bahwa kita tidak, memang sudah nasib begitu. Nah itulah calling. Jadi ketika calling, panggilan Tuhan, semuanya Tuhan itu sudah memberikan, mengequip kita dengan talenta, kompetensi, bahkan potensi. Ya. Ini potensi, ini talent, kekhususan, lalu ini kompetensi. Kompetensi trainable dan lebih nyambung dengan job description. Tuhan sudah berikan. Kalau diberikan 7, minimumnya napi 70 lah, 70 kalau bisa. Ya, kalau bisa pasar ribu gitu kan, atau pangaribuan, ribuan kali. Tapi jangan misalnya diberikan 1, tapi karena saya takut dengan sang pemberi talent, atau saya menganggap segini aja kok. Nah ini kalau di tipologi harmoni lah ini, di zona nyaman dalamnya. Artinya apa yang terjadi? Talentnya tidak didaya gunakan. Jadi kalau kita punya potensi, talenta, dan kompetensi, Tuhan pengen kerja, gunakan itu. Tapi bagaimana? Bersukacita. Bersukacita itu kan karena enjoy. Enjoy berarti apa? Antara potensi, kemudian talent dengan kompetensi jadi satu alur yang sinergik, yang alignment, selaras, sehingga punya, itu jadi passion. Orang yang punya passion tinggi, maka visi yang jadi
calling tadi, panggilan itu bisa cepat terwujud. Itulah yang disebut ada 2, mungkin ada 5 gitu ya di dalamnya. Tapi ketika kita jadi presiden atau jadi CEO perusahaan, mungkin Tuhan memberi 70 napi 70 tadi. Ya. Pendeta jadi porus, opui gitu ya. Itu mungkin pangaribuan sudah talentnya. Nah, banyak orang tidak mendayagunakan itu atau tidak jelas dia berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan apa yang ketika saya jadi porus, ketika saya jadi pendeta, ketika saya jadi insinyur sipil, apa yang harus saya berikan? Jadi calling ini juga harus dia perselaraskan dengan Tuhan ya. Iya. Ini personal dia dengan Tuhan ya. Semua kan kita bertanggung jawab, mulai dari potensi, talenta, kompetensi, dan hasilnya, kinerjanya. Ya. Kalau ini hanya bisa kalau ada sambulon, ada visi, ada aim lah kalau istilah di Astra itu ya. Kalau saya mati 70 tahun lagi, 60 tahun lagi akan jadi apa ini? Jadi orang tidak hanya jangka pendek, jadi tidak ada transaksional. Legacy yang dia itu tinggalkan. Iman itu, andalkan iman. Iman itu kan nunjau di sono. Ya, percaya walaupun nggak dilihat. Kemudian selama saya hidup, disitulah visi yang real. Visi itu kan harus smart, specific, measurable, achievable, realistic, time frame, time way dalamnya. Nah, di sini saya berbuah. Kalau saya sudah mati, ya nggak ada lagi udah. Sorry, lupa tadi. Ini tadi saya udah bilang terakhir, hobas itu pikiran dari Marihot apa memang HKBP sudah membuat begitu? Jadi waktu itu saya diminta oleh teman-teman dari alumni ITB Gajah Dopak itu kalau nggak salah ya, dengan Johnson Senamo, kita mau bicara apa yang kita lakukan untuk mengubah mindset orang di sekitar Danau Toba dalam melayani. Lalu saya ngobrol-ngobrol, saya bilang dari service quality itu adalah raters. Rater oleh BCA dirubah menjadi mereka ada yang jadi star, kalau Astra jadi care, ya kalau BCA itu smart di dalamnya. Kalau di Hyundai kita bikin dulu C1, ya. Jadi ada standar melayani. Nah, saya bilang di gereja harusnya hobas, ya. Dan karena itu gereja harusnya di seputar Toba, kebetulan itu banyak orang Kristen gitu, itu juga harus hobas. Kalau dia punya mentalitas hobas, maka rater tadi itu sudah ada di sana semua, sudah masuk itu. Jadi secara servis kualitas kelas dunia sudah ada di sana, dan masuk nilai-nilai Kristenon dan Batak. Kalau ini HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan, ya kan? Sudah Kristen Protestan, etika Protestan, nah, tapi Batak itu masuk. Maka kita masukkan, kenalkan. Nah, karena saya banyak diminta memberikan training-training di Piaraja untuk apa? Saya mulai mengenalkan itu untuk pimpinan di HKBP. Kita berikan ke seluruh Bible Pro, ya, Diakones. Baru kita mulai kenalkan ke banyak pendeta, ya. Dan tapi di HKBP ini itu susahnya. Terkadang itu harusnya dibakukan dan dijadikan standar untuk semua. Karena saya KPSDP, jadi HCM untuk pelayan HKBP harus habitus, jadi culture. Jadi tidak cukup itu semua tren, nggak bisa. Kita untuk budaya melayani di Auto 2000 itu bukan 1, 2, 3 tahun, di atas 10 tahun untuk menciptakan suatu budaya katakan star di Astra, ya. Itu nggak bisa 2-3 tahun, itu diputar terus berpuluh-puluh tahun. Nah, HKBP belum biasa. Kenapa? Porus itu periodenya cuma 4 tahun katakan di dalamnya, sehingga kalau dia terpilih 2 kali 8 tahun. Nah, di sini banyak pergumulan. Belum lagi kalau opui porusnya itu bukan manusia tulus, tapi mulus gitu ya. Itu tidak, misi itu tidak jalan. Itu makanya harus saya katakan itu harusnya Piaraja itu bukan lagi personalia dan training pengembangan, tapi sudah harus HCM. Puncaknya kita melayani ya. Puncaknya supaya diarahkan ke melayani. Oke, baik. Jadi kalau seorang Kepurus sampai Sintua hobas, jemaat juga hobas. Oke. Itu yang kenapa anak kecil pun sekolah minggu kita harus latih mulai hobas. Hobas itu budaya kita gitu. Terima kasih Bang Mario. Sama-sama. Kota Hayan sudah memberi waktu untuk Suara Tapian. Demikian bincang-bincang kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih. Oke, terima kasih.